Dampak dalam aspek sosial, budaya, dan pendidikan. Yang pertama, dalam bidang sosial, penjajahan bangsa-bangsa Eropa menyebabkan kehidupan sosial masyarakat Indonesia makin kompleks. Kondisi tersebut tidak lepas dari berbagai kebijakan yang diterapkan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Dampak penjajahan bangsa-bangsa Eropa dalam kehidupan sosial bangsa Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Lunturnya sistem feodalisme. Di Indonesia, sistem feodal telah dikenal sejak masa Hindu-Buddha. Sistem feodal ditandai dengan adanya tanah-tanah luas yang dikuasai para bangsawan atau pemilik tanah, sedangkan rakyat biasanya berperan sebagai budak. Para budak bekerja menggarap tanah milik para bangsawan. Sebagai balas jasa, para bangsawan atau tuan tanah memberikan perlindungan bahan-bahan pokok hidup bagi para budak. B. Berkembangnya stratifikasi sosial. Pada abad 19, masyarakat di pedesaan Jawa terbagi dalam kelas-kelas sosial yang sangat kaku. Meskipun di setiap daerah memiliki istilah berbeda dalam menyebut stratifikasi sosial, secara umum masyarakat di pedesaan terbagi dalam dua kelas yang kontras. Kedua kelas sosial tersebut yaitu pemilik tanah dan masyarakat yang tidak memiliki tanah. Pembagian masyarakat dalam dua kelas tersebut karena stratifikasi sosial masyarakat di pedesaan Jawa ditentukan oleh pola penguasaan terhadap tanah. Pertumbuhan dan perpindahan penduduk. Sebelum abad 19, pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat rendah dari tahun 1400 hingga 1800. Pertumbuhan penduduk sebesar 0,102%. Rendahnya tingkat pertumbuhan penduduk pada masa itu disebabkan oleh wabah penyakit, kelaparan, perang, dan bencana alam. Pertumbuhan penduduk baru mengalami peningkatan pada abad 19. Pertumbuhan penduduk pada masa itu dipengaruhi oleh intensitas peperangan yang makin menurun, kebijakan kesehatan pemerintah, perkembangan teknologi dan transportasi, serta proses migrasi. Aspek budaya. Pengaruh bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dalam bidang kebudayaan memberikan nuansa baru bagi perkembangan budaya di Indonesia. Budaya Eropa yang dipadukan dengan kebudayaan lokal menghasilkan kebudayaan baru yang disebut kebudayaan Indis. Pada awalnya, kebudayaan Indis berkembang secara alami. Orang-orang Eropa mengadopsi kebiasaan Bumiputra, begitu pula sebaliknya. Kebudayaan Indis dapat dianggap kreativitas segolongan masyarakat dalam masa kekuasaan bangsa-bangsa Eropa dalam menghadapi tantangan kehidupan di sekeliling mereka. Aspek pendidikan. Pada akhir abad XIX, pemerintahan kolonial Belanda mulai mengubah kebijakannya di Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda mulai mengurangi praktik eksploitasi yang sering dilakukan. Selanjutnya, pada 1901, Ratu Wilhelmina menerapkan sebuah kebijakan baru bagi masyarakat Indonesia yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan baru tersebut disebut politik etis. Program politik etis meliputi edukasi dalam kurung pendidikan, irigasi dalam kurung pengairan, dan migrasi dalam kurung pemindahan penduduk. Dirinya sekolah-sekolah di Indonesia. Pada masa kolonial, bangunan tersebut digunakan sebagai Sekolah Kedokteran Jawa atau School of Leading Inland Arts atau STOVIA. STOVIA merupakan salah satu sekolah yang didirikan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Pemerintahan kolonial Belanda juga mendirikan beberapa sekolah tinggi sebagai berikut. Yang pertama, Osvia merupakan salah satu sekolah untuk pejabat Bumiputra. Yang kedua, NIAS merupakan sekolah kedokteran yang didirikan di Surabaya. Yang ketiga, Red Hawk School atau sekolah hukum merupakan sekolah untuk calon pegawai kejaksaan dan pengadilan. Yang keempat, Lynbrook Hawk School atau sekolah tinggi pertanian di Bogor. Yang kelima, Teknik Hawk School atau sekolah teknik di Bandung. Yang keenam, sekolah guru atau Holland Inland Quick School di Solo. B. Lahirnya golongan terpelajar.
Pertumbuhan pendidikan pada awal abad 20 mendorong munculnya golongan intelektual. Pendidikan telah menghasilkan ide-ide dan pemikiran menuju kemajuan dan usaha untuk membebaskan bangsa dari segala bentuk penindasan dan kolonialisme Belanda. Kaum intelektual muda tidak lagi memandang Jawa, Sunda, Minangkabau, Ambon atau Batak sebagai unsur pembeda. Perbedaan tersebut dianggap sebagai unsur yang mempersatukan bangsa.